Sebenarnya DaVinci Resolve itu kayak bikin sistem kerajaan sendiri dalam laptop dan desktop lu. Bayangin coy, game aja kayaknya nggak segitunya deh. Steam, gue nggak tahu kalau Steam ya. Setelah sekian lama penantian, akhirnya gue bisa, ya gue bisa. Anjir jadi bego sama Instagram cok. Kehadiran gue di YouTube salah satunya adalah buat kalian semua yang pengen banget gimana tahu caranya pakai DaVinci Resolve untuk grading. Sampai ada yang komentar, "Bang, minta tutorial color grading dong. Orang Indonesia jarang yang buat." Bah, siapa bilang? Lu bisa ke YouTuber-YouTuber yang banyak sebenarnya udah ngebahas dari tahun-tahun kemarin. Cuman emang karena DaVinci Resolve lagi booming di akhir-akhir ini karena apa? Ya karena color grading. Dan di sini gue akan merealisasikan kebutuhan kalian semua tentang color grading di DaVinci Resolve. Dan gue nggak akan bahas yang lain selain color grading. Karena gue sebenarnya ya cuman expert di situ doang. Bukan expert juga sih. Video kali ini gue akan coba ngebahas dari basic tentang DaVinci Resolve, yang bahkan dari patch awal lu buka DaVinci Resolve gue bakal mulai dari situ. Karena apa? Karena menurut gue itu semua sangat penting. Yang pertama gue pengen lu pahamin, lu harus paham dulu konsep awal patch pertama DaVinci Resolve, yaitu ya lu kayak buka file explorer aja, nggak usah ambil pusing. Anggap aja di bagian kiri itu kayak data D, data C, data E, dan seterusnya. Di bagian kanan itu isi dari data-data tersebut. Ketika lu udah pahamin itu susunan kayak file explorer, ya lu bisa nambah create folder, lu bisa copy folder, bisa move folder ataupun duplicate folder, lu bisa merubah ke medium icon ataupun lu bisa ngubah ke detail konten. Ya kayak lu main explorer aja sih sebenarnya ya. Yang kedua, lu bisa add atau search project library. Nah, di project library ini karena lu bisa bikin data D dan bikin data E, gua rasa sih buat lu yang pengen bikin struktur banget ya, lu bisa misalkan di bulan Agustus lu pengen taruh di data D, terus dimasukkan di database C, lu pengen taruh itu project bulan Oktober ataupun dan selanjutnya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ke sistem, ke manage aja gitu urutan project-project lu, nggak berantakan kayak punya gua. Terus yang ketiga ada file management, yang menurut gua sebenarnya file management akan lebih ke pribadi lu masing-masing ya. File management yang gua maksud juga ada istilah kayak backup ya, kayak backup file DaVinci gitu deh. Backup yang maksud gue ini lu bisa nge-export keseluruhan dari struktur project DaVinci lu ke sebuah file yang disebut nama DRP. Itu kita bahas ya ntar. Nah, itu bisa lu jadikan sebagai acuan untuk backup, lu simpan ke hard disk lu eksternal atau gimana lah gitu. Gua tahu lu datang video ini bukan cuma mau dengerin gue bacot, tapi kita langsung aja praktek biar lu tahu kayak gimana sih caranya. Ya kita langsung aja membahas. Nih, ketika lu udah masuk ke page setup awal ini, coba lu bandingin deh sama file explorer. Nah, men, kayak 11-12 gini, bro. Lu lihat di bagian file explorer, di bagian kiri itu ada DaVinci, ada disk PC, local disk C, primary disk D, local disk E, backup, itu gue namain gitu kan. Sama aja juga kayak di sini, UI DaVinci Resolve yang buat itu sangat membuat kita tuh familiar sama file explorer kita. Ketika kalian buka ini, jangan kayak cuman gue udah buka kayak gini bang, new project aja langsung masuk ke page setup, masuk ke page editing DaVinci Resolve. Cupu. Nah, ketika lo udah bikin kayak gini, anggaplah kita pengen nambahin local database-nya itu jadi yang C gitu kan. Misalkan kita pakai ini, create local database C, create. Terus kita taruh filenya itu di bagian disk PC atau primary D, select folder. Nah, udah. Kayak kita bener-bener database C, kita bikin data D atau data E atau data G atau sampai kapanpun lah gitu loh. Ketika lu udah bikin database C, di sini ada local database yang sebelumnya. Nah, di sini kan baru ya. Lu bisa langsung bikin new project, lu tulis misalkan data new project gitu atau apalah. Nah, pas lu klik create ya, lu langsung masuk ke page setup page setup mulu, page editing DaVinci Resolve. Lu bisa lihat di sini ada tulisan import. Nah, import ini kan lu pencet ya. Nah, import ini adalah lu masukin file DRP atau file projectan yang dari siapapun, lu bisa langsung open di ya manapun file lah gitu ya. Jadi import ini akan bagus ketika lu dapat file dari editor yang sesama DaVinci Resolve ya gitu kan. Karena dia akan mengeluarkannya file DRP, dan DRP itu akan dikirim ke lu, entah itu via drive, entah itu via hard disk eksternal. Ketika lu colokin ke device lu masuk lagi, lu langsung bisa login ke editor sebelumnya pakai file DRP ini. Jadi semua yang udah dikerjain langsung bisa real time dikerjain sama lu juga gitu loh. Tapi bukan workspace sharing, itu bukan ya. Tapi ini archive, oke? Nah, ketika import ini lu udah ketahuin, nah selanjutnya export. Exportnya kan kita enable ya. Kalau kita nggak pencet project apa-apa ya,
ekspornya nggak akan bisa dipencet gitu. Kita pencet satu, nah ini langsung bisa diekspor. Nah ekspor ini yang tadi gue bilang, kalau tadi kan import berarti kan kita mengambil DRP orang gitu kan, dan DRP itu akan bisa kalian share ke siapapun yang pengen lihat proyekan lo. Ini sangat-sangat berguna ya ketika lo emang butuh ekspor. Jadi lo ekspor file DRP atau archive tuh nggak perlu sampai masuk ke projectnya gitu. Dan import pun sebenarnya import kalau lu buka di file explorer terus lu pencet 2 kali, selagi lu punya software DaVinci Resolve itu langsung ngebukanya DaVinci Resolve. Terus kemudian balik ke atas, di balik ke atas ini ada icon yang kayak apa, gue jelasin. Di bagian ini tuh bisa lu hide gitu loh bro. Nah kayak gini coy. Gue sih nggak tahu ya, maksudnya kayak kalau kayak gini kan lu jadi ke hide ya database-nya ya. Maksudnya lu nggak bisa ngelihat gitu. Tapi ya dia dikasih opsi gitu buat lo yang mau clear aja gitu, yang mau isinya project-projectan lo, ya lu bisa langsung hide aja gini. Kayak Canva gitu bro, bisa ditutup gitu. Nah, terus kemudian kita belok kanan. Di belok kanan ini ada add folder. Add folder ini kayak apa ya? Ya kayak lu nge-create folder di file explorer lu sih, misalnya lu namain new baru gitu. Ya udah lu namain folder gitu kan. Nah, ini yang maksud gue bakal bahas di file management, ntar kita bakal bahas dah. Kemudian yang selanjutnya di sebelahnya ini ada copy project tuh. Nah, copy project tuh ini misalkan kita pencet new baru ya. Terus kita pencet copy project tuh. Nah, di sini kita bisa pindahin database satu ke database yang lain. Nah, jadi ya bukan drag bro. Drag nggak bisa bro. Kita pencet sebuah folder, kita pencet copy project, kita baru bisa pindahin ke local database yang mungkin sebelumnya ataupun database lainnya lah. Terus di bawahnya dikasih untuk choose folder. Jadi kan kita mau pindahin ke local database. Kalau local database gua itu kan ada berbagai macam project ya. Maksudnya berbagai macam folder gitu kan. Lu bisa pindahin ke project folder yang manapun ya, tinggal lu pilih aja. Terus tinggal lu copy deh. Misal kemudian di sini juga ada size, buat size-nya kayak lu lihat di file explorer lu bisa ada size-nya gitu kan. Juga bisa diurutkan sesuai nama, data modified, timeline, format, frame rate gitu kan. Terus juga information coba. Kayak lu misalnya bikin project ya, bikin project itu kan kita bikin timeline kan. Timeline itu beda-beda, mau timeline 4K kah atau 8K gitu kan. Dari proyekan ini tuh kita bisa ngeliat gitu, oh ini proyekan ini pakai yang 1080, oh ini yang UHD, oh ini yang 8K itu apa ya. Terus kemudian juga ini icon yang biasa, ini detail, ini icon yang biasa. Terus kalau mungkin saking banyak ya lu project, lu bisa langsung search aja di new baru, langsung keluar. Nah lanjutin yang tadi gue pengen bilang nih itu tentang file management. Ini gue bikin kayak gini aja ya. Nah, di sini maksud gue adalah file management. Kenapa sih kita butuh file management? Karena gue yakin kalau lu emang aktif di DaVinci Resolve as editor ataupun as color grading, colorist maksud gue, menurut gue lu bisa bikin setidaknya fondasi kayak gini sih. Kayak lu punya project yang udah lu kerjain, terus lu bakal lu pindah-pindahin. Jadi kan pertama kali lu bikin project, kalau gua bikin project di luar sini dulu. Ketika itu udah selesai, gua bakal pindahin ke old. Nah, ketika itu masih ongoing, gua bakal taruh di ongoing. Kalau ketika itu masih mau coming, gua bakal masukin ke coming. Nah, menurut gue ini penting banget karena apa? Jangan sampai kayak local database berantakan. Lu harus make it clean lah bro gitu kan. Siapa yang nggak mau kelihatannya tuh rapih gitu loh. Ini sih harus lu lakuin sih. Sekarang lu buka DaVinci Resolve, lu bikin 3 project kayak gini biar kesusun rapih. Udah rolling? Udah. Ayo udahlah. Ya minum aja dulu. Makanya gue bilang belum. Buat kalian yang belum tahu cara kerja content creator, ini sih cara gue ya. Cara kerja gue ya sehari backup langsung 3 atau 4 konten gitu bro. Jadi suara gue serak, maklumin. Setelah lu udah tahu praktis tadi, harapannya sih lu bisa aplikasikan ke proyekan lu ya. Jadi untuk saat ini gua rasa lu harus pahamin dulu awal fundamental dari DaVinci Resolve. Ya mungkin besok-besok gua masih bahas itu sih sebenarnya. Tapi tenang, gua akan jamin dan bersumpah kepada lu pada kalau gua bakal ajarin lu color grading dari yang apa yang nggak tahu sampai tahu. Dan footage kamera sampai footage HP pun bakal gua ulik juga di sini. Setelah lu udah nonton video ini, harapannya sih lu bisa belajar banyak. Ini kayak kurang tinggi. Adjust dulu bro. Setelah lu udah lihat video ini, harapannya sih lu bisa belajar banyak ya. Karena menurut gua hal-hal kayak ini tuh jarang banget di highlight gitu sama konten kreator gitu. Jadi kayak, men, bro, lu membahas patch up setup pertama DaVinci Resolve for what gitu. Dan inilah basic yang bakal gua ngasih tahu. Di konten-konten selanjutnya gua bakal bahas basic banget dan hidden feature yang sebenarnya ada di DaVinci Resolve yang nguntungin dalam proses lu editing. Dan yang terakhir, kalau lu pengen belajar terus tentang color grading ini, lu bisa langsung ke YouTube gua. Ini YouTube gua maksudnya ya. Lu subscribe dan ya buat kelanjutannya gua bakal bahas 3 kali video setiap 1 bulan dan
tenang aja, gue bakal bahas cara color grading di 2 video yang terakhir. Dan satu video ini gue bakal bahas tips-tips. Dan kalau lu pengen cari entertainment kayak lu pengen lihat before afternya kayak gimana, kalau lu pengen lihat referensi konten tentang color grading, lu bisa langsung ke Instagram gue Tori Kurobing. Dan ya jangan lupa lah, lu mampir lu lihat lah ya, mungkin menginspirasi lah. Gue sih harapannya pengen lu biar belajar banyak, bro. Kita sharing aja, kita saling insan, bro, berbuat hal baik untuk orang-orang. Bacot. Ya udah gitu aja. Gue cabut dulu ya. GTID style.